Engkau Yesus Sang Juru Selamat di dalam hidup kami. Engkau menerangi setiap jalan-jalan kami ya Bapa. Hingga saat ini kami berikan hati kami, kehidupan kami, untuk Engkau bentuk seperti apa yang Engkau kehendaki di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Berkati setiap kami yang hadir pada saat ini. Kami tahu ya Bapa, sekalipun keadaan tidak ideal, tapi kami mau mendekatkan diri kami kepada Tuhan. Kami mau Tuhan tetap setia di hadapan-Mu apapun yang terjadi. Kami percaya penyertaan-Mu sempurna bagi setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, saatnya bagi kami untuk mendengarkan suara Tuhan, mengajari kami, menasihati kami dan menegur kami. Dan kami jadikan firman-Mu menjadi santapan kerohanian kami. Selama perjalanan hidup ini, firman-Mu menjadi sumber kekuatan dan terang bagi jalan-jalan kami. Kami sambut kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Baik, kita bersyukur sebab pada kesempatan yang indah Tuhan sediakan bagi kita. Kendati pun mungkin bagi orang lain hal ini satu hal yang mungkin tidak dapat dia jalani oleh karena keadaan, oleh karena situasi, tapi kita menjadi orang-orang yang berbahagia. Karena dikatakan dalam firman Tuhan, jika ada 2 atau 3 orang berkumpul demi nama-Mu, Aku hadir di tengah-tengah mereka. Saat ini kita percaya kita sudah lebih dari 2 dan 3 orang, maka hadirlah Tuhan di dalam hati dan kehidupan kita. Puji Tuhan. Iya, pada sore hari ini Tuhan memakai kita bukan secara kebetulan. Sesungguhnya Tuhan sudah mengatur jalan-jalan hidup kita. Sejak kita dalam kandungan ibu kita, Tuhan sudah punya proses yang akan Dia nyatakan bagi hidup kita. Tiap-tiap hidup kita punya proses yang berbeda-beda, tapi satu keyakinan kita, iman kita, kita angkat kepada Tuhan. Proses hidup kita adalah proses yang akan Tuhan buat menjadi satu proses yang menyenangkan, satu proses yang akan memberikan hati dan pikiran kita terus percaya kepada Tuhan. Kita tahu bahwa akhir-akhir ini banyak hal yang mempengaruhi setiap orang untuk datang dan mendekat kepada Tuhan. Tapi bukti nyata pada sore hari ini, satu kerinduan kita untuk Youth Generation Batam ini, YGB ini, akan terus melekat di hati kita dalam ibadah-ibadah, baik ibadah yang kecil, ibadah yang mungkin besar, ibadah KKR, hati kita tetap melekat kepada Tuhan. Ada amin? Karena kita tahu ketika kita merasakan hadirat Tuhan, tidak hanya di saat ibadah-ibadah besar, tapi sesungguhnya saat ibadah-ibadah yang sederhana seperti ini, ketika kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, melalui pujian demi pujian yang kita angkat dengan segenap hati dan pikiran kita, sesungguhnya perkenaan Tuhan akan terus ada di dalam hidup kita. Kita tahu hidup ini tidak dapat kita jalani sendiri tanpa penyertaan Tuhan. Maka kita mau mengawali tahun yang baru saja kita langkahkan kaki kita di tahun 2025 ini bersama dengan Tuhan dan kebenaran firman Tuhan yang akan menjadi suluh bagi jalan-jalan kita, sehingga menerangi jalan-jalan dalam kegelapan-kegelapan yang akan kita lalui. Kita tahu nikmat dunia ini ditawarkan bagi kita. Kalau secara dunia, secara jasmani, enaknya saat ini tidur, atau enaknya saat ini makan bakso, bener ya? Ya kan? Enaknya saat ini hujan-hujan seperti ini, tarik selimut. Tapi kita disebut menjadi orang-orang yang berbahagia karena ada persekutuan yang indah dengan Tuhan. Dan Tuhan memperhitungkan bagaimana Bapak Ibu, kemudian anak-anak yang hadir pada saat ini, para pemuda-pemudi yang hadir pada saat ini, pasti ada satu pengorbanan untuk datang
Tuhan, ketika kita melihat